bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Saya dibantu menyelesaikan lagu ini karena saya tidak hafal. Saya bantu ya, Saudara ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kurang banter. Banter mana? Yang keras lagi. Anak-anak ya kita nyanyi ya. Yang belakang yang sekolah minggu kalau dengar ini boleh nyanyi di belakang sana. Musik. Nah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ini dari TK mana ini? Itu lagu apa Bapak Ibu Saudari-saudara?
Judulnya apa sih? Panggilan Tuhan. Kalau ada orang yang meninggal, berita lelainya telah dipanggil menghadap Tuhan. Terus apakah yang meninggal? Ku jawab ya, ya. Terus bergirang di peti jenazah, begitu kan? Lagu itu tidak dimaksudkan pada saat kematian, tidak. Tetapi lagu itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil nama kita. Betul nggak? Halo? Pertanyaannya, dipanggil kemana? Dipanggil untuk apa? Untuk apa? Melayani. Apa lagi? Apa? Hah? Hah? Rakrungu aku? Apa? Mengasihi, melayani, mengasihi lebih sungguh, gitu? Boleh masuk. Dipanggil untuk apa? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengar panggilan Tuhan? Seperti saya misalnya, dadang, enggak. Pasti Bapak Ibu saya itu. Dipanggil untuk apa? Pertama, kita dipanggil untuk tekun berbuat baik. Jawaban ini kita temukan dalam bacaan kedua hari ini. Lihat halaman 3, kalimat awal. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Bolehlah saya mengatakan, kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk berbuat baik. Meskipun kita berbuat baik, kita menanggung derita. Tidak masalah, karena Yesus sudah memberi teladan untuk kita. Teladannya bagaimana? Disebut di sana oleh Petrus, ketika dicaci tidak membalas mencaci. Betul enggak? Kalau kita dicaci membalas mencaci enggak? Di kebun binatang kan membalas enggak? Sikil papat kayak lo. Membalas enggak? Bahkan bisa jadi membalas lebih jahat. Yesus juga pernah mengatakan, jika kamu ditampar pipi kirimu, berilah. Kita kan enggak bisa ya, pipi kiri balas pipi kiri juga ya. Keporok malahan bisa kiri dan kanan. Tidak hanya pipi kiri dan kanan, mulut bisa jadi, hidung bisa jadi, macam-macam. Kita dipanggil untuk berbuat baik, dan kalau kita ingat sabda Yesus yang tadi saya sebut, menghentikan kejahatan. Kalau kita dicaci lalu membalas mencaci, tidak akan pernah selesai kejahatan itu di bumi. Selalu ada kejahatan karena tidak ada yang berani menghentikan itu. Bahkan sekarang Rusia dan Ukraina sudah masuk bulan keberapa belum selesai. Ini yang pertama. Kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus untuk berbuat baik, meskipun karena itu kita bisa jadi menderita, kita disingkirkan, kita dijauhkan. Betul enggak? Dadi menungso sing apik. Menungso sing kaya ngapa? Menungso Kristiani. Oleh karena itu kita juga ingat sabda Tuhan, kalau hidup keagamaanmu seperti itu, apa bedanya karo wong liya? Gitu kan? Apa bedanya dengan yang lain? Berbuat baiklah, meskipun perbuatan baik kita kerap kali menimbulkan derita bagi kita. Di bahasa Jawa itu ada buku, simbah saya punya itu, Napak Tilas Podo Dalem. Halo, yang sepuh-sepuh pernah membaca itu? Belum pernah? Bahasa Indonesianya diterjemahkan mengikuti jejak Kristus. Pernah baca? Karangannya Thomas A. Kempis. Dulu saya bacanya Kempis itu ya. Kok meneng kabeh iki duwe atau janjane iki? Malah ceklane primbon iki malah.
Baca saja, mengikuti jejak Kristus. Ada banyak keutamaan kekristenan yang bisa kita kembangkan di situ. Mengikuti jejak Kristus memang tidak mudah, tapi itu panggilan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, minggu ini minggu Paskah keempat dan sebagai minggu panggilan. Maka lektor tadi anak-anak kita ya, tadi pantas enggak? Hah? Kelas piro? Kelas berapa, Dek? 4 semua, kelas 4 SD. Kamu pantas loh pakai pakaian suster. Bapak ibumu lihat enggak di sini? Dicatat ya, sesuk ya niki kedadian dadi suster aja mbok alang-alangi loh ya. Doakan terus, Bapak Ibu juga tanggung jawab mendoakan mereka. Ada Romo loh itu ya, kecil-kecil itu ya. Cilianku ya cilik ngono ku ya. Cilianku ya cilik ngono. Kecil saya juga kecil seperti itu ya. Satunya ya ini frater. Ini mau jadi Romo bener suster enggak? Rasa isen, gelem ngono bae ya. Nah, mantap nas loh ya, dicatat ya. Panggilan Tuhan itu tidak diartikan seperti tadi saya memberi contoh, dang dadang dadi Romo, enggak. Saya yakin para suster bruder yang kur ini ketika menanggapi panggilan Tuhan menjadi suster bruder, tidak satupun yang dipanggil namanya jadilah suster begitu? Tidak ada kan? Yakin? Sekarang berdiri satu saja, dekatkan mic. Kenapa suster jadi suster ngapain? Kok semula pengen jadi suster itu apa pertama kali? Siapa? Yang dekat mic. Enggak apa-apa. Nanti kelihatan saudara-saudaranya dari sana kan live streaming ini. Yo. Enggak usah malu-malu. Pingsut itu bahasa Indonesianya apa? Pingsut. Berdiri satu saja. Dulu kok jadi suster apa? Kenapa ya? Awal mulanya. Kenapa suster? Ya, terima kasih Romo. Ya. Pertama, kenapa saya mau menjadi suster? Ada rasa penasaran. Penasaran ya. 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 Hidup menjadi seorang religius itu seperti apa? Oke, baik, cukup saja. Suster menunjuk sebelahnya, belakang boleh tapi jangan depan ya. Karena depan nggak ada suster. Ayo. Satu, penasaran kan ya? Kenapa pengen jadi suster? Penasaran. Siapa? Tunjuk saja. Bukan karena putus cinta atau? Atau tidak laku? Ya. Enggak, Romo. Ya, suster. Terima kasih Romo. Ya. Saya pribadi awal tertarik menjadi suster karena melihat bajunya. Ya, oke, ya ta? Kalian bajunya bersih atau kumuh? Bersih. Bersih. Suster menunjuk salah satu bruder siapa? Terserah. Menunjuk salah satu bruder. Bruder. Bruder Alfian. Ya, maju bruder, dekatkan mic bruder. Kenapa bruder kok pengen jadi bruder dulu kenapa? Baik, terima kasih Romo. Kalau dari saya, awalnya itu saya jatuh cinta pada Romo Projo. Jadi dulu pengen jadi Romo Projo gitu. Nah, lah ya kenapa pengen jadi Romo Projo? Tapi setelah melihat brosur dari CSA, akhirnya saya masuk CSA. Ya, kenapa kok pengen masuk CSA? Karena Pemicu awalnya apa kok? spiritualitas persaudaraan kasih dan damai. Oh, spiritualitas persaudaraan ya. Terima kasih Romo. Baik, menunjuk salah satu bruder temannya, yuk dijawil siapa? Ya, sini. Penasaran, ya. Baik, terima kasih Bruder Alfian telah menunjuk saya. Terima kasih Romo. Awalnya saya memilih untuk menjadi bruder karena coba-coba. Coba-coba ya. Cukup itu saja. Dah. Wahai saudara-saudari, ingat jawaban mereka cepete enggak? Cepete itu bahasa Indonesianya apa ya? Dari 4 tadi tidak ada satupun yang menjawab ingin mewartakan sabda Tuhan, ingin memberitakan Injil. Tidak. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa pengen jadi Romo, saya waktu itu ya, jawaban saya juga sederhana. Saya pengen seperti om saya, waktu itu frater, sekarang sudah jadi imam. Sederhana kan? Bahkan ada teman yang mengatakan saya dulu pengen jadi Romo karena Bapak Ibu saya kalau dapat giliran caos dahar selalu memberikan menu yang enak-enak, wak pitik.
Maka pengen sok dadi Rama, pengen mangan Pak Pitik. Dan ketahuilah ternyata ketika sudah menjadi Rama blenger. Sederhana kan? Ada juga teman yang ketika menjadi imam awal mulanya mengantarkan temannya sesama misdinar mendaftarkan ke seminari melalui Romo Paroki. Romo Paroki tahu, kamu nggak ikut sekalian, tak daftar ke ya? Ya, daftar ke. Teman yang diantar tadi berhenti di tengah jalan, tidak sampai jadi Romo, yang ngantar tadi malah jadi Romo saiki. Sederhana, sesederhana itu Bapak Ibu. Maka kalau anak-anakku yang di luar di sini, kalau ada keinginan, itu tandanya Tuhan sedang memanggil. Dengar dia panggil nama saya, gitu kan? Panggilan itu tidak, hai, jadilah suster. Malah Melayu kuwi demit mesti pasti. Panggilan itu sesederhana itu. Penasaran, gitu? Betul nggak? Coba-coba delok melihat pakaiannya suster, spiritualitasnya itu sudah mentereng itu tadi ya. Ini paling ya sudah dalam perjalanan. Awal mula sesederhana itu ketika diformasi dalam pendidikan pasti akan ada pembekalan, pendampingan yang pada gilirannya akan menemukan motivasi yang jauh lebih kuat. Maka kita mohon semoga banyak anak muda yang peka ya. Meskipun cepete-cepete, recehan tadi, tapi itu cara Tuhan memanggil. Maka Bapak Ibu dukunglah mereka. Jangan sampai mengatakan, jangan. Engko Bapak Ibu ra duwe keturunan. Aduh. Engko njur aku tua sing ngopeni sapa? Tuhan kan pernah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, itu kan? Apalagi kalau mendoakan, semoga banyak anak muda yang menanggapi panggilanmu Tuhan menjadi brother suster, tapi jangan anak saya. Wah. Kita doakan semoga banyak anak muda yang menjawab panggilan yang kadangkala sesederhana itu. Kita hening sejenak.